Selamat pagi, Jess. Ada komen keren banget ini. Ya, cuman di Facebook. Kamu boleh baca komennya, Jess. Ya, tak tunjukin ke kamu sebentar. Nah, lihat komennya ini ya. Dari Pak Yonatan Iswara. Yang nonton video saya ini ada 7.320 orang. Yang men-share ada 23. Yang kasih komen ada 24. Yang kasih jempol ada 298. Nah, komen ini menggelitik saya. Tapi oke, bagus banget. Apa kalau fungsi ginjal sudah menurun? Apa masih diperbolehkan minum kaldu tulang dengan kreatinin 1,3? Ya, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Saya sudah jawab di message-nya, jalankan polanya Bang. Jangan pikir makannya. Ya, tapi saya tergelitik untuk membuat kontennya, membuat narasinya. Semoga 10 menit ini berarti 9 menit ini bisa selesai dengan baik. Kalau saya tidak salah, ini adalah komen yang saya membahas tentang kaldu ya. Di VT yang membahas tentang kaldu. Tidak bisa disamaratakan dengan pertanyaan ini. Apakah kalau fungsi ginjal sudah menurun, apa masih diperbolehkan minum kaldu tulang dengan kreatinin 3? Ini tidak bisa disamaratakan ya. Harus dicerna dengan benar-benar sehingga kita tidak termakan dengan isu. Kita tidak termakan dengan opini, kita tidak termakan dengan narasi. Ya, protein itu dipecah di dalam tubuh menghasilkan limbah, limbahnya adalah nitrogen. Nah, limbah itu bisa menjadi penumpukan urea atau penumpukan kreatinin yang membuat purin dan asam urat menjadi masalah di dalam ginjal. Sehingga asam uratnya meninggi ya, kreatininnya naik. Dan itu membuat ginjal bekerja lebih berat karena penumpukan limbah yang ada di dalam darah tersebut. Tidak semua protein tinggi itu bagus. Betul, saya setuju. Hati-hati dengan protein ketika sudah bermasalah dengan kreatinin ginjal. Betul, saya setuju. Tapi permasalahannya, kalau ginjalnya bagus, kenapa tidak? Gitu kan? Kalau ginjalnya oke, kenapa enggak? Sehingga kamu seringkali menjadi ketakutan sendiri, sehingga menjadi hakim buat dirimu sendiri, mendiagnosa sendiri dengan kesalahan fatal yang dikerjakan oleh diri kita sendiri. Kaldu tulang atau kaldu kulit yang paling sering dipakai kan kaldu tulang ya, itu dianggap superfood karena sangat luar biasa. Tetapi dalam tanda petik tidak untuk ginjal ya yang punya masalah kreatinin tinggi. Kenapa disebut sebagai superfood kaldu tulang itu? Karena kaldu tulang mengandung kolagen yang sangat tinggi, gelatin yang sangat tinggi dan relatif ringan. Itu kaldu tulang. Makanya anak-anak, ketika kamu punya bayi, punya anak-anak yang udah empasi, maka seringkali dikasih kaldu. Sebetulnya permasalahannya bukan kaldunya, ASI-nya yang harus kamu kasih ya. Tetapi ada resiko tersembunyi di balik kaldu tersebut, yaitu apa? Tinggi purin yang bisa menaikkan asam urat. Ya, yang bisa mengandung fosfor, kalsium lebih banyak dan sangat berbahaya buat ginjal. Ya, setuju saya. Setuju. Jika itu punya masalah dengan ginjal orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi harus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Seperti jawaban saya, ya, jalankan polanya, Bang. Pola makanannya, pola hidupnya, jangan makanannya. Itu kan saya udah jawab, ya. Protein itu dibutuhkan tubuh. Ginjalmu itu adalah sel, namanya sel ginjal. Sel paru-paru, sel jantung, sel otak, sel kulit, sel lambung, sel usus. Itu semuanya yang membentuk organ tubuhmu itu. Kamu tahu enggak makanannya apa? Makanannya adalah protein. Itu sebabnya diatur, bukan glojoh. Itu sebabnya dikelola, bukan diumbar.
Kalau pertanyaannya apakah kalau fungsi ginjal sudah menurun, apa masih diperbolehkan makan kaldu tulang dengan kreatinin 1,3? Jawabannya ya boleh. Kenapa? Karena ginjal juga butuh protein. Selmu butuh protein. Selmu butuh kolesterol gitu. Makanya saya seringkali bilang kalau pertanyaannya kaldu, ya kaldunya tidak dibuat pekat. Makanya seringkali yang saya sampaikan adalah telur. Dimakannya telur. Kenapa? Karena telur sangat rendah, tidak tinggi. Protein telur itu paling berapa? 7 kalau saya tidak salah. Ya. Sehingga itu diatur sama kita. Nah, cara ngatur yang paling bagus adalah kamu tetap butuh protein, tapi kamu juga harus menghindari gula. Kan seperti itu. Kamu butuh gula, tetapi kamu juga harus mengatur asupan gulanya. Nah, kan seperti itu. Makanya, cara mengelola yang sangat gampang adalah ketika kamu menerapkan, kalau orang udah punya masalah-masalah kayak begini ya, ketika kamu menerapkan pola hidupmu sendiri, yaitu apa? Tidak makan malam dan tidak makan pagi. Itu pola itu. Jadi ketika kamu makan jam 1 sampai jam 6 sore, nah seberapa banyak sih kaldu kamu mau kokop? Kejem banget, Pak. Ya seberapa banyak kamu mau ngokop kaldu kan enggak banyak-banyak juga gitu. Sehingga kamu tidak akan berlebihan untuk memakan itu. Yang sering keliru terjadi adalah ginjal rusak itu banyak butuh protein biar kuat. Salah besar, tidak. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kamu makan daging 150 gram. Daging 150 gram. Apakah ada 150 gram daging, apakah itu memungkinkan 200 gram protein? Kan tidak. Satu telur saja itu 7 gram protein. Nah, kalau 200 gram daging, itu berapa protein? Paling sekitar 60-an, 40-60-an gram. Ya itu cukup banget lah untuk kebutuhanmu ya. Sedangkan satu hari kalau kamu kelola, kalau kamu bisa mendapatkan data untuk dirimu sendiri, itu yang paling gampang ya. Kamu tanya sama Google, kamu tanya sama dokter pribadimu, kamu tanya sama ahli-ahli kesehatan di sekelilingmu, kebutuhan protein untuk tubuh manusia itu adalah 0,8 gram kali berat badan. Benar nggak ya itu ya rumusnya ya? Saya nggak terlalu pusing dengan itu masalahnya. Makanya saya menetapkan diri saya itu satu hari di antara jam 1 sampai jam 6 saya makan kaki kambing, saya makan sate, saya makan tongseng, saya makan kadang-kadang capcay dengan udang. Hari ini tadi saya makan songsui, ya daging jeroan sapi. Hanya itu saja. Makanya saya membatasi itu sehingga menghindari banyak garam, walaupun kamu butuh garam, ya 0,6 atau 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kamu beratnya 60 kilo, ya kali 0,8 aja. Nah itu kebutuhan proteinmu. Satu hari ya. Begitu. Nah kalau kurang dari itu gimana Pak? Ya pasti ada cemilan-cemilan yang lain lah yang kamu nggak bisa dibohongin. Kan telur selalu makan. Saya satu hari telur 3. Hari ini saya makan telur berapa? 3 atau 4. Ya. Jadi kaldu, telur, ikan, daging, seafood yang sering kali saya sampaikan, tidak ada masalah. Kalau kamu menerapkan cara makanmu, malam tidak makan, pagi tidak makan, dan kamu menerapkan makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Dan aktivitas, keringetan, ya, lipoma, digoncang, goyang badannya. Nah, itu akan lebih bagus untuk mengelola kesehatan kamu. Ya, jangan fokus kepada masalahnya, Pak. Karena kalau kamu fokus kepada masalahnya, ujungnya kamu di farmasi. Tapi kalau kamu fokus kepada solusinya, badanmu akan semakin sehat. Ya, butuh waktu 3 sampai 5 tahun bahkan 7 tahun. 7 tahun sekali itu selmu riset, memperbaiki dirinya 7 tahun sekali. Jadi kalau umurmu sekarang 40 tahun berarti kamu udah berapa kali selmu diperbaiki.
gitu. Ya, caranya seperti itu, kamu harus mengelolanya, nggak bisa asal-asalan.